Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini di mata kuliah manajemen keperawatan, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen mutu dalam pelayanan keperawatan. Dan saat ini yang akan kita bahas itu apa yang dimaksud dengan mutu, yang mempengaruhi mutu, kemudian ciri pelayanan mutu, konsep quality improvement, dan juga audit keperawatan, serta prinsip akreditasi rumah sakit. Nah, kita masuk kepada apa sebenarnya itu mutu. Mutu kalau dikatakan atau dinyatakan di bahasa Indonesia itu hampir sama dengan kualitas atau hasil daripada apa yang telah dilakukan. Bagaimana nilainya. Nah, sebelumnya manajemen mutu itu merupakan salah satu dari fase manajemen, yaitu pada proses controlling atau pengendalian. Nah, salah satu fase controlling itu kinerja itu merupakan salah satu yang diukur terhadap standar yang telah ditentukan dan juga diperbaiki. Dan ketika ada perbedaan standar tersebut dengan kinerja yang aktual, nah disinilah kita bisa melihat bagaimana quality dari kinerja atau hasil yang telah dilakukan oleh setiap karyawan atau dalam hal di sini adalah perawat. Nah, quality itu dirujuk kepada suatu karakteristik untuk mencapai suatu hal yang terbaik. Ya. Kemudian di sini dikatakan dia kendali mutu atau quality control itu mengacu pada aktivitas yang digunakan untuk mengevaluasi, memantau, atau mengatur layanan yang diberikan untuk pasien sebagai konsumen. Nah, secara keseluruhan menurut si American Society for Quality Control, bahwa mutu itu merupakan keseluruhan unit dan karakteristik produk atau layanan jasa yang memiliki kemampuan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan, khususnya itu kepada pelanggan, yaitu pasien dan juga keluarga pasien. Mutu pelayanan keperawatan itu juga merupakan suatu seni dan sains yang terus berkembang dan sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada individu ataupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang diharapkan sesuai dengan pengetahuan profesional yang berkembang saat ini. Mutu pelayanan keperawatan juga merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh profesi keperawatan. Dalam hal memenuhi kebutuhan pasien, itu melihat kepada holistik, bio, psiko, sosio, dan spiritual pasien. Nah, di sini juga dalam hal peningkatan mutu pelayanan, itu bagaimana memberikan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ada, yaitu standar profesi keperawatan. Nah, standar pelayanan yang dilaksanakan itu secara menyeluruh sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pasien dengan memanfaatkan teknologi dan juga evidence base yang ada atau hasil-hasil penelitian yang ada. Nah, salah satu yang menjadi indikator mutu pelayanan keperawatan adalah tentang kepuasan pasien terhadap layanan keperawatan. Oke, kita akan melihat kepada mutu pelayanan itu dapat diukur dengan menggunakan 3 variabel, yaitu ada input, proses, dan juga output. Nah, apa sebenarnya masing-masing yang dinyatakan dalam hal input? Kalau kita katakan bahwa dia input berarti masukan gitu ya. Apa yang ada di dalam suatu pelayanan tersebut, yaitu bagaimana tentang SDM, tenaga, kemudian bagaimana tentang fasilitas, bagaimana dengan ketersediaan daripada obat-obatan yang ada di rumah sakit, dana yang dimiliki rumah sakit bagaimana, kemudian teknologi, informasi, organisasi. Nah, di sini sebenarnya saling mendukung. Input, proses, dan output itu saling berkaitan. Ketika inputnya itu sudah dimiliki oleh rumah sakit, kemudian kita akan masuk kepada prosesnya seperti apa. Nah, di sini sebelumnya saya mau
menekankan bahwa ketika tenaga, contoh rasio SDM, perawat, kita nyatakan sini perawat dengan pasien itu bagaimana? Karena ini semua akan berkaitan dengan mutu, kualitas. Kemana yang akan diarahkan, yaitu kepada kepuasan daripada pelanggan dan bahkan juga kepuasan daripada perawatnya sendiri, stafnya sendiri. Karena ketika kita mengukur kepuasan pasien, tetapi kita juga melihat bagaimana kepuasan daripada sumber daya manusianya. Nah, kemudian kita melihat variabel yang kedua itu proses. Di mana yang di sini dikatakan proses yaitu bagaimana interaksi profesional antara pemberi pelayanan atau dia healthcare providernya dengan konsumen yaitu pasien sendiri. Yaitu semua berdasarkan kepada etika. Nah, etika di sini itu banyak ya. Seperti dia beneficient. Bagaimana kita memberikan hal yang baik. Kemudian non-maleficient, ya bagaimana kita menghindari untuk hal-hal yang buruknya tadi. Kemudian kita juga harus menghargai hak pasien. Ya, kemudian keadilan. Jadi semuanya sini harus sesuai dengan prinsip etik. Jikalau kita melihat ternyata pasien tidak puas dikarenakan karena stafnya tidak bekerja tidak sesuai dengan etika, dengan tidak menghargai pendapat daripada pasien, atau kita tidak memberikan edukasi yang benar, atau misalnya membanding-bandingkan pasien A dengan pasien B. Bagaimana dengan justice yang kita berikan kepada semua daripada pelanggan tersebut pada konsumen. Nah, yang menjadi output itu adalah kepuasan. Baik itu kepuasan daripada pasien maupun juga kepuasan dari stafnya sendiri. Nah, apa yang menjadi atau yang mempengaruhi daripada mutu? Di sini ada berbagai faktor yang mempengaruhi mutu. Nah, ini dia menurut si Parasuraman bahwa konsep kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan itu terdiri daripada daya tanggapnya, kemudian jaminan, bukti fisik, kemudian empati, dan juga bagaimana dengan keandalan atau reliability. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana komunikasi dari mulut ke mulut. Ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian pasien ataupun keluarga pasien merasakan puas, maka dia akan menceritakan kepada orang yang ada di luar sana bahwa rumah sakit X tersebut sangat bagus sekali pelayanannya. Nah, itulah dia komunikasi dari mulut ke mulut. Kemudian juga baik itu dari staf. Oh, di sini di rumah sakit yang saya bekerja, manajemennya sangat bagus sekali. Kepala bidangnya atau kepala ruangannya sangat care dengan anggotanya, contoh seperti itu. Jadi istilahnya ditarik teman-temannya untuk mau bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian kebutuhan pribadi. Nah, di sini dilihat bagaimana kebutuhan daripada setiap konsumen tersebut, apakah itu diharapkan, apakah itu aku menginginkan fasilitas yang baik, contohnya. Atau misalnya saya mau scan, ternyata di rumah sakit tersebut ada gitu scan head CT scan contohnya. Nah, itu kembali kepada kebutuhan pribadi apa yang dibutuhkan oleh setiap konsumen, itu ada di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian pengalaman masa lalu. Nah, ini hampir mirip dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Ketika seorang pasien itu sudah pernah merasakan pelayanan di rumah sakit X, dan kemudian dia memiliki pengalaman yang baik, maka dia juga akan mengkomunikasikan atau menceritakan kepada orang lain. Kemudian ketika pun dia tidak memiliki kepuasan, dia juga akan menceritakannya kepada orang lain juga seperti apa rumah sakit tersebut. Nah, ini juga sangat mempengaruhi pengalaman masa lalu. Nah, kemudian komunikasi eksternal, bagaimana dari luar melihat pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi keempat ini sangat mempengaruhi mutu, sangat mempengaruhi kualitas. Ya, kemudian tadi kan dikatakan di sini bahwa
kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan itu ditentukan oleh kualitas pelayanan yang terdiri atas daya tanggap. Nah, di sini artinya daya tanggap bagaimana sebenarnya kita itu tanggap dengan kondisi yang ada. Kemudian contohnya adalah bagaimana pegawai itu atau staf dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan dengan mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan tersebut. Sehingga hal inilah diperlukan kemampuan daya tanggap dari setiap staf ataupun perawat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapannya, pengetahuannya, atau misalnya ketidaksesuaian dalam bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. Nah, itu dia tanggap. Ya, bagaimana responsif dari setiap staf dalam melakukan pelayanan. Kemudian, tentang assurance, apa yang menjadi jaminan? Nah, setiap bentuk pelayanan itu memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Nah, bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan daripada staf yang memberikan pelayanan tersebut. Sehingga orang yang menerima pelayanan pun, yaitu adalah pasien ataupun dia keluarga pasien, itu merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang dilakukan itu tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran, dan kualitas layanan yang diberikan. Jadi sebenarnya setiap rumah sakit itu memiliki suatu komitmen, ya. Komitmen di sini ya itu tadi jaminan bahwa kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, apa jaminannya? Berarti kita harus memiliki daya tanggap yang cepat, ya, dan memberikan pelayanan yang tepat dan mudah gitu. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi daripada kualitas. Nah, kemudian bukti fisik atau tangible. Nah, di sini dikatakan bahwa bagaimana bentuk aktualisasi nyata secara fisik yang dapat terlihat atau digunakan oleh staf sesuai dengan penggunaan atau pemanfaatannya yang dapat dirasakan dalam membantu pelayanan yang diterima. Nah, dalam hal di sini kepuasan itu juga dapat dinyatakan dengan menunjukkan suatu prestasi kerja. Jadi setiap rumah sakit itu juga dalam hal peningkatan kualitasnya tadi itu kepada staf itu bisa ditunjukkan dengan adanya prestasi, dengan adanya menghargai kinerja dari setiap stafnya. Oke, kemudian empati, ya kita tahu kalau empati itu adalah bagaimana memahami, bagaimana mengerti, ya di sekeliling kita. Ada rasa empati dalam menyelesaikan segala hal. Adanya komitmen yang sama terhadap pelayanan. Nah, di sini juga dalam hal empati ini kita menunjukkan suatu perhatian, keseriusan, simpati, pengertian, dan juga keterlibatan yang pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelayanan. Nah, ini tujuannya untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari setiap masing-masing pihak. Nah, itu sangat diperlukan sekali dalam mempengaruhi mutu. Kalau kita tidak memiliki rasa empati, kita tidak memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, impossible kita bisa memahami setiap orang yang datang gitu. Nah, itu sangat penting sekali yang dimiliki untuk meningkatkan mutu dari setiap pelayanan kesehatan. Kemudian keandalan, reliability. Di sini artinya bahwa setiap pelayanan itu memerlukan bentuk pelayanan yang andal. Artinya dalam memberikan pelayanan, setiap staf itu diharapkan memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme kerja. Nah, di sini setiap rumah sakit ketika mau meningkatkan mutunya, kita lihat SDM-nya seperti apa. Pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh setiap rumah sakit itu bagaimana? Itu semuanya harusnya dievaluasi. Dan juga kita bisa melihat kepada fasilitas, apa yang diandalkan oleh rumah sakit tersebut. Biasanya setiap masing-masing rumah sakit memiliki visi yang berbeda-beda. Ada dia concernnya di mana. Contoh misalnya rumah sakit X, dia concernnya di pelayanan neurologi. Berarti dia itu harus memiliki andalan fasilitasnya. Contoh mungkin masalah alat-alat daripada contoh MRI.
misalnya seperti alat penunjang. Nah, hal ini juga mempengaruhi bagaimana pelayanan yang diharapkan dan juga pelayanan yang dirasakan. Itu sangat berbeda ya, pemahamannya atau pengertiannya, pelayanan yang diharapkan. Berarti ketika kita mau pergi ke sesuatu tempat, ada yang kita harapkan, kita mau sembuh contohnya. Kemudian yang dirasakan seperti apa? Ternyata di luar daripada ekspektasi. Nah, itu dia perbedaan dengan diharapkan dan dirasakan. Nah, hal ini bisa mempengaruhi kualitas. Nah, kualitas layanan yang dirasakan itu ada bermutu, memuaskan, dan tidak bermutu. Nah, di sini dikatakan bermutu ketika ekspektasi atau pelayanan yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan. Dalam artian sini adalah apa yang kita harapkan itu ternyata lebih besar dari apa yang kita rasakan gitu. Itu dia bermutu. Kemudian memuaskan ketika apa yang diharapkan ya sama dengan apa yang dirasakan. Kemudian tidak memenuhi harapan berarti itu tidak bermutu. Gitu dia, ekspektasi lebih besar tetapi yang dirasakan itu tidak lebih kecil. Nah, di sini itu dianggap tidak bermutu. Jadi istilahnya kita jadinya memiliki mimpi tapi enggak nyata gitu dia. Ketika kita mengharapkan sesuatu ternyata yang kita rasakan itu berbeda, ternyata itu di luar pada ekspektasi, itu dikatakan dia tidak bermutu. Kalau tadi dia bermutu kan apa yang dirasakan tuh jauh lebih besar daripada apa yang diharapkan tadi. Nah, itu dia faktor yang mempengaruhi daripada. Nah, ini dia ciri-ciri dari pelayanan mutu bahwa seharusnya itu mutu itu harus berkesinambungan. Jadi tidak hanya pada saat itu saja tetapi terus-menerus. Nah, di sini katakan bahwa ada continuous quality improvement program. Dalam artian sini perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan daripada pelayanan keperawatan khususnya. Kemudian dia sistematis bukan dinamis gitu. Kemudian dia cirinya terpadu di mana pelaksanaannya terintegrasi dengan pengelolaan pelayanan lain secara keseluruhan atau disebut dengan total quality management. Nah, kemudian kita masuk kepada quality improvement. Nah, dalam hal konsep dalam mutu pelayanan kesehatan itu ada beberapa konsep yang berhubungan. Seperti halnya itu adalah peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang tadi di awal, yaitu continuous quality improvement, kemudian patient safety, kemudian penilaian kinerja atau performance measure, kemudian total quality management. Dan sebenarnya dalam hal dimensi mutu, itu ada dua hal yang sangat penting untuk dilihat, yaitu tentang caring dan juga navigasi sistem perawatan kesehatannya. Nah, quality improvement itu merupakan suatu perbaikan mutu dalam suatu manajemen untuk mencapai hasil yang berkualitas tinggi. Nah, dikatakan sini improvement berarti dia ada perbaikan. Berarti dalam artian di sini bahwa akan terus-menerus dilakukan penilaian terhadap standar yang kita sudah lakukan atau yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya dalam hal SPO, nah itu kan adalah standar. Jadi misalnya nih dari hasil evaluasi ternyata kualitas pelayanan itu tidak puas, ya pasien tidak puas. Apa masalahnya di sini? Apakah dalam hal kinerja atau misalnya dalam hal melakukan tindakan itu tidak sesuai dengan SPO? Nah, ini semua akan memerlukan evaluasi dan bahkan untuk memiliki suatu plan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini untuk mencapai hasil yang berkualitas tinggi, excellent, seperti yang di awal saya sebutkan tadi dalam hal definisinya bahwa untuk mencapai suatu hal yang terbaik, gitu, yang terbaik dalam artian bagaimana untuk kualitasnya tinggi. Nah, kualitas terjadi itu dapat disebabkan oleh cara di mana perawatan diatur dan dikoordinasikan seperti halnya kompetensi seorang perawat. Lagi-lagi tentang bagaimana kompetensi, bagaimana pendidikan, bagaimana hal yang diandalkan sebenarnya dari rumah sakit tersebut. Kemudian, continuous quality improvement tadi itu merupakan suatu filosofi dan sikap untuk menganalisis kemampuan dan proses serta meningkatkannya secara berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
Nah, ini merupakan suatu program quality improvement, yaitu suatu strategi organisasi untuk menjamin uh, akuntabilitas seluruh karyawan, di mana itu menggabungkan suatu bukti evidence based, indikator kualitas pelayanan kesehatan, di mana semuanya ini untuk meningkatkan perawatan atau asuhan yang diberikan kepada masyarakat secara umum. Nah, apa yang menjadi konsep daripada quality improvement? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tadi itu ada patient safety, serve, keamanan. Kemudian bagaimana keefektifan dalam hal memberikan pelayanan berdasarkan dengan pengetahuan yang ilmiah. Kalau tadi itu safe, bagaimana kita itu berfokus kepada keselamatan pasien, kenyamanan, keamanan pasien itu sendiri dalam memberikan asuhan keperawatan kita. Kemudian patient center, kita ini berfokus kepada siapa? Harusnya kepada pasien, bukan kepada diri kita. Bukan karena istilahnya kita itu memang kita bekerja untuk mendapatkan gaji dan bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita dalam hal profesi kita. Tetapi dalam hal konsep quality ini adalah semuanya itu berfokus kepada pasien. Kemudian timeliness, di mana program penjaminan mutu ini selalu diperbaharui dalam artian bahwa semuanya itu ada waktu. Misalnya SPO itu berlaku dalam berapa tahun contohnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada suatu kejadian atau misalnya ada suatu masukan akan ada perubahan. Ini seharusnya diubah. Caranya tidak seperti ini. Nah, semuanya harus diperbaharui. Kemudian efisien, bagaimana sumber yang ada itu dimaksimalkan gitu untuk menekan penggunaan dana yang tidak efektif. Nah, semuanya itu akan melihat tadi itu inputnya tadi, dana yang dimiliki oleh rumah sakit itu bagaimana. Ketika sebuah rumah sakit memiliki suatu goal, akan meningkatkan pengetahuan daripada setiap staf. Tapi bagaimana dengan dana yang dimiliki? Nah, ini semua harus dilihat, karena ini semua kembali akan melihat kepada quality control-nya nanti dalam hal pengendalian mutu. Kemudian equitable, merata, bahwa semua pemberian pelayanan kesehatan itu tidak membeda-bedakan. Semuanya itu diberikan secara merata. Apakah di suku A atau suku B atau di agama A atau B, semuanya harus sama diberikan. Nah, ini dia tentang kegiatan daripada quality control, di mana semuanya melihat kepada tadi itu inputnya, output, dan prosesnya, di mana kita melihat sumber daya manusia, bagaimana dalam penilaian kerja, apakah di rumah sakit tersebut atau di pelayanan kesehatan tersebut sudah memiliki penilaian kerja, dan bagaimana standar yang ada. Reward dan punishment itu harusnya ada di setiap tempat kita bekerja. Kemudian bagaimana kepuasan tenaga kesehatan, yaitu perawat itu sendiri. Nah, indikator mutu umum itu kita bisa melihat bagaimana bor yang ada, ya, bagaimana loss-nya lama hari rawat pasiennya, kemudian kekosongan daripada tempat tidur, infeksi nosokomial, dekubitus, medication error, kemudian bagaimana kepuasan daripada pasien. Jadi semuanya itu ada indikatornya semua. Kemudian kondisi pasien. Nah, ini dilakukan adanya audit dokumentasi ASCAP. Nanti kita akan bicara tentang audit di beberapa slide kemudian. Nah, kemudian kita akan survei apa yang menjadi masalah baru dalam hal si pasien tersebut. Nah, seharusnya ketika dalam melakukan supervisi pun, kita juga bisa melakukan observasi setiap masalah-masalah yang timbul, baik itu kondisi pasien maupun juga kondisi daripada SDM-nya. Dan kemudian kepuasan pasien dan keluarga dan bagaimana penilaian kemampuan. Dalam artian di sini adalah bagaimana kita itu bisa memandirikan pasien maupun juga keluarga pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ini juga akan mempengaruhi daripada indikator mutu tadi itu bagaimana lama rawat inapnya, gitu, lama hari rawatnya si pasien. Karena sepanjang selama dia dirawat, kita akan hitung semakin panjang itu perawatan itu semakin jelek sebenarnya kualitas kita. Berarti kita tidak mampu untuk memberikan tegak diagnosa dan juga bagaimana untuk melakukan perawatan secara cepat dan tepat dan tanggap. Kemudian mutu rumah sakit itu
melihat daripada bagaimana akreditasi. Nanti kita akan juga bahas di slide berikutnya itu tentang akreditasi, kemudian manajemen mutu, bagaimana quality management system itu terhadap perbaikan daripada kinerja. Nah, ini hanya sebuah suatu kesimpulan saya katakan tentang quality improvement dan juga bagaimana ini secara berkontinu, secara berlanjutan dalam hal memperbaiki dan adanya transformasi, adanya suatu perubahan. Itu semuanya mencakup kepada inputnya apa, itu sebagai kontrolnya, forward control, kemudian proses, concurrent control, bagaimana kita melakukannya, kemudian bagaimana outputnya ya sesuai dengan indikator mutu. Nah, di sini kita bisa melihat ketika ada suatu masalah, semua didiskusikan di outputnya ini, dan bagaimana kita mencari akar masalahnya, kemudian feedbacknya, dan bagaimana kita merencanakan suatu perbaikan itu, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, itu nanti kita bisa menggunakan PDSA namanya, Plan, Do, Study, and Action. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan ini untuk mencari akar masalah dan bagaimana untuk melakukan suatu perencanaan untuk memperbaikinya. Pendekatan yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan itu adalah PDSA atau PDCA. Nah, PDCA itu singkatannya itu dari Plan, Do, Check atau Study, kemudian Action. Kemudian ada Six Sigma, Lean Production Philosophy, dan Kaizen. Nah, yang lebih sering itu kita gunakan itu adalah PDSA, ya. Nah, apa itu dia PDSA? Nah, plan itu adalah bagaimana kita mengenali peluang, ya, peluang dan bagaimana kita itu merencanakan suatu perubahan. Nah, Do itu kita menguji perubahan yang ada dengan adanya penelitian skala kecil, kemudian ada pengumpulan data, dan bagaimana kita menganalisis daripada hasilnya. Kemudian cek atau study, solusi dalam dan mempelajari hasilnya, serta bagaimana kita mengidentifikasi hasil. Tadi kan analisa hasil, nah ini sekarang kita mempelajari hasilnya dan apa solusinya. Nah, kemudian act, lakukan tindakan berdasarkan hasil yang didapat dari cek atau studinya. Nah, di sini dia di fase perencanaan. Kita next dulu. Oke, ini dia. Plan, Do, Check out Study, Action. Bahwa di fase perencanaan atau plan itu merupakan salah satu dari 3 model pertanyaan perbaikan yang membantu staf mengidentifikasi apa yang harus diperbaiki. Nah, multidisiplin seperti misalnya perawat farmasi dan yang lainnya sama-sama membangun suatu perencanaan untuk perbaikan. Contoh nih, menggunakan flow sheet manajemen nyeri dan melaksanakan bukti-bukti nyata seperti dalam melakukan pengkajian, pengolahan data, kemudian evaluasi, dan juga dokumentasi kenyamanan daripada pasien. Nah, dalam perencanaan ini kita bisa membuat dengan acuan dengan 5W1H. Contohnya, apa kegiatan peningkatan mutu yang akan dilakukan? Nah, kenapa kegiatan tersebut dilakukan? Nah, tadi kan kita mau menggunakan flow sheet manajemen nyeri. Nah, apa kegiatan yang dilakukan untuk menekan rasa nyeri contohnya? Kenapa kita harus melakukan manajemen nyeri? Nah, siapa yang akan melakukan manajemen nyeri ini? Di mana kita lakukan? Nah, kapan kita bisa melakukan uji cobanya? Contoh seperti itu dalam hal perencanaan. Kemudian Do, fase melakukan. Nah, tadi kan kita bisa menggunakan flow sheet manajemen nyeri itu untuk mengumpulkan data tadinya. Gitu dia. Di sini semua perawat itu ditugaskan untuk merawat, misalnya merawat pasien A tadi itu yang untuk masalah manajemen nyeri. Nah, di sini kita bisa melengkapi dokumen-dokumennya, data-datanya kita kumpulkan. Contohnya misalnya skala nyeri pasiennya berapa, kemudian bagaimana perilaku nonverbalnya, tingkat kesadarannya bagaimana, pernafasannya bagaimana, aktivitasnya, terapi, non-farmakologi dan farmakologinya apa. Nah, respon pasien ketika dilakukan intervensi seperti apa, dan pendidikan kesehatan yang diberikan itu apa-apa saja. Jadi semuanya ini kita lakukan dalam hal mengumpulkan data. Nah, itu dia untuk fase Do. Nah, di sini kita masuk kepada fase check atau study.
Nah, di sini dia data dikumpulkan tuh paling lama misalnya 2 minggu contohnya kita atau misalnya kita mau buat per bulan atau kita bisa mengevaluasi secara triwulan contohnya. Nah, semua itu harus ada plan-nya juga gitu ya dalam hal mengumpulkan dan juga mereview dokumentasi ataupun data-data yang sudah disusun. Nah, kita lihat perbaikan dan isu yang diidentifikasi itu apa saja. Nah, semuanya itu harus benar-benar merujuk kepada flow sheet-nya tadi. Flow sheet manajemen nyeri ketika memberikan laporan kepada dokter kah atau perawat lain tentang status nyeri si A tadi itu, si pasien tadi itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tim yang melakukan evaluasi ini, melakukan kegiatan ini, merasakan puas melihat sekilas jumlah dan tipe obat-obat yang diperoleh gitu. Di mana adanya perubahan-perubahan yang dialami ketika dilakukan tindakan manajemen nyeri. Nah, ini dia kita lihat pertanyaan pada tahap ini, apakah implementasi aktual sesuai dengan rencana? Ya, tadi yang manajemen nyeri. Kemudian apakah hasil? Tadi ini hasil. Apakah dia benar-benar hasilnya menurun? Atau jangan-jangan malah tidak ada efek contohnya. Kemudian apakah ada masalah lagi? Kita coba cek lagi apakah ada kendala. Nah, itu dia di fase study atau fase cek. Kemudian kita di fase action. Nah, di fase action ini setelah pertemuan perawat manajer, perawat spesialis, dokter, dan semua multidisiplin, itu untuk mendiskusikan temuan-temuan yang ada. Tadi itu kalau misalnya ada masalah, itu diperhatikan, itu didiskusikan apa masalahnya. Kemudian dilanjutkan untuk melanjutkan uji coba intervensi manajemen nyeri yang baru. Itu semua didasarkan kepada evidence base. Nah, kemudian dibuat kembali itu selama mungkin beberapa bulan. Nah, inilah dia fase-fase yang bisa untuk menilai suatu evaluasi atau melihat bagaimana perbaikan mutu tadi itu. Nah, ini dia diagram fishbone yang juga sering dilakukan di mana dia menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, ya. Nah, di sini hal ini juga berkaitan dengan perawat, sehingga dia disebut dengan diagram fishbone ini disebut dengan cause dan effect. Nah, di sini melalui diagram fishbone ini, semua perawat itu mencari penyebab insiden yang mencakup orangnya, prosesnya, peralatannya, lingkungannya bagaimana, manajemennya, dan material yang ada. Nah, contoh misalnya perawat manajer menyelidiki kesalahan obat atau penyebab pasien bunuh diri contohnya. Yang lebih sering lah kita lihat tentang kesalahan obat, ya. Kenapa bisa terjadi kesalahan obat? Nah, kita perhatikan orang yang memberikan siapa dan apakah dia tidak double check dulu atau seperti apa. Nah, semuanya itu harus diselidiki apa penyebabnya. Karena akibatnya itu ya misalnya pasien jadi shock gitu. Nah, contohnya itu adalah ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan. Ini akibatnya. Sebab-sebabnya itu di belakang, di sirip-siripnya itu, sirip ikannya. Nah, kita lihat demand, machine, material, metodenya. Di orangnya bagaimana. Oh, ternyata perbandingan perawat pasien itu 1:15. Wah, sangat tidak memungkinkan sekali untuk memberikan kepuasan dengan hal seperti ini. Kemudian perawat lama datang ketika di bel, ya itu menyebabkan ketidakpuasan pasien. Jadi dari hal ini kita bisa mengkaji, mengevaluasi bagaimana setiap tindakan-tindakan tersebut kita perhatikan dari setiap aspek, dari man, machine, method, material, dan bahkan money-nya juga gitu. Kemudian machine misalnya bill pulang terlalu lama. Nah, ini sering sekali ya pasien sudah minta pulang, ternyata sangat lama sekali diberikan bill-nya. Kemudian material, bagaimana fasilitas ruangan tersebut. Ya, kemudian bel yang tidak di ruangan tersebut di kamarnya tidak berfungsi dengan baik contohnya, dan banyak hal gitu. Ini hampir sama dengan kita melakukan SWOT. Nah, ini kita bisa simpulkan seperti ini. Oke, tadi dikatakan bahwa mutu atau quality control pengendali itu telah dilakukan atau telah ditetapkan.
atau sudah memberikan tolak ukur untuk mengukur perawatan yang berkualitas, maka audit merupakan salah satu alat pengukuran. Audit keperawatan itu merupakan audit internal di dalam suatu rumah sakit, di mana audit itu merupakan pemeriksaan sistematis dan resmi atas catatan, proses, struktur, lingkungan, atau alat untuk mengevaluasi kinerja. Sesuai dengan Permenkes nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, audit keperawatan merupakan tugas daripada subkomite profesi, yaitu subkomite keperawatan. Sehingga sebenarnya yang melakukan audit itu adalah bagian komite keperawatan. Sehingga yang melihat atau menyusun suatu standar tentang pelayanan keperawatan itu kembali lagi kepada komite keperawatan. Kegiatan penjagaan mutu atau kesesuaian fakta dengan kriteria dan itu dikonsultasikan oleh tim independen serta objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dalam mencapai tujuan. Dalam artinya di sini bahwa ketika menyusun suatu kriteria dan bagian mutu itu melihat bagaimana fakta yang telah dikerjakan apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Karena itu merupakan penilaian atau pemberian nilai tambah di dalam mencapai suatu tujuan. Suatu proses analisa data yang menilai tentang proses keperawatan atau hasil asuhan keperawatan pada pasien. Nah, inilah dia suatu yang dilakukan di audit keperawatan. Menilai atau menganalisa bagaimana proses keperawatan yang telah diberikan. Mengevaluasi kelayakan dan juga keefektifan tindakan keperawatan. Sehingga dalam hal ini harus bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas dari perawatan. Sehingga ketika di dalam audit ini banyak hal yang harus diperbaiki atau direvisi contohnya di dalam hal dokumen pemberian asuhan keperawatan, sehingga bagian audit akan memberikan suatu evaluasi, kemudian akan membuat suatu fakta di lapangan seperti apa yang telah dilakukan, sehingga bagian keperawatan akan menyusun seperti apa perubahan atau penyusunan kembali dalam pemberian asuhan keperawatan yang tepat dan efektif, sehingga dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan kepada pasien. Audit keperawatan merupakan suatu review terhadap dokumen pasien untuk melihat identifikasi, untuk mengevaluasi atau juga memverifikasi bagaimana kinerja ya dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan kriteria yang telah ada. Dan juga suatu audit keperawatan itu merupakan proses pengumpulan informasi. Jadi ketika dilakukan pun audit, perawat di ruangan tidak perlu khawatir, karena semuanya itu adalah untuk perbaikan. Terkadang kita kalau misalnya, dilakukan audit, semua pada beres-beres untuk melengkapi. Nah, itu sering sekali kejadian. Ketika mau dilakukan audit, barulah di situ dilengkapi semua data. Seharusnya dari mulai awal itu sudah dilengkapi. Nah, makanya bagian komite keperawatan itu meninjau ya di dalam pengauditan itu, melihat bagaimana sebenarnya aktualnya seperti apa dilakukan di lapangan. Sehingga semuanya itu berdasarkan evidence ya, sesuai dengan bukti. Bagaimana pelayanan atau asuhan kepada pasien dan mengkaji bagaimana mutu pelayanan asuhan yang digunakan, sehingga untuk melihat bagaimana program jaminan mutu nantinya kepada pasien atau yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Nah, ini dia merupakan upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien, di mana tujuan daripada audit keperawatan itu adalah mengevaluasi keefektifan asuhan keperawatan, kemudian menetapkan kelengkapan dan keakuratan pencatatan asuhan keperawatan. Nah, inilah sebenarnya tujuan daripada audit keperawatan tersebut. Jadi semuanya untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan kualitas ya terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan kepada
pasien dan juga keluarga. Kalau tadi itu peer review adalah umpan balik, jadi dalam audit, dalam evaluasi ini tetap ada penilaian daripada sesama daripada tim tersebut, tim keperawatan, bagaimana umpan balik, bagaimana dalam hal evaluasi mereka terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, ini dia audit hasil, ini menentukan hasil daripada intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien. Audit ini juga digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan rumah sakit seperti bagaimana tingkat kematian, kelahiran, lama perawatan, kemudian bagaimana tingkat pasien jatuh, infeksi nosokomial, dan lain sebagainya. Di mana audit hasil ini merupakan juga produk kerja yang dapat berupa kondisi pasien tadi, ya, kondisi daripada SDM dan juga bagaimana indikator mutu. Kondisi pasien ini dapat berupa keberhasilan pasien dan juga kepuasan, patient safety. Oleh karena itu, dalam melakukan audit, itu diperhatikan bagaimana tingkat kepuasan pasien. Kondisi sumber daya manusia, dilakukan audit itu berupa bagaimana keefektifan dan juga efisiensi serta juga kepuasan daripada staf. Itu juga dilakukan. Karena ini tadi seperti yang dikatakan tadi, audit hasil ini merupakan suatu intervensi yang dilakukan. Ya, intervensi yang dilakukan terhadap mutu, terhadap pelayanan yang telah dilakukan, baik itu staf ataupun yang telah diterima oleh pasien sendiri. Audit hasil ini dilakukan berdasarkan konsep Henderson, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan akan menghasilkan terpenuhnya kebutuhan pasien, kemudian pasien memiliki pengetahuan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kita sebagai perawat yang memiliki peran sebagai edukator harus melakukan perannya sebagai edukasi dalam memberikan informasi, pengetahuan kepada pasien, sehingga bisa memandirikan pasien tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga pasien memiliki keterampilan dan juga kemampuan. Kemudian pasien juga memiliki motivasi untuk semangat dalam menerima atau menjalani proses daripada kesembuhannya. Nah, ini dia beberapa daripada audit hasil. Seperti yang dikatakan tadi, dalam kondisi sumber daya manusia, bagaimana kepuasan daripada tenaga kesehatan, kemudian bagaimana penilaian terhadap perform perawat, semua itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya kepada pasien saja, tetapi staf yang dalam memberikan pelayanan juga dilakukan audit. Nah, ini dia indikator mutu umum. Jadi setiap bagian bidang keperawatan itu harus benar-benar menghitung lama hari rawat atau disebut dengan BOR, bed occupancy rate, kemudian bagaimana perhitungan rata-rata lama dirawat pasien, kemudian perhitungan lama tempat tidur tidak terisi. Ini semuanya itu harus diperhatikan sehingga kita bisa menilai atau mengevaluasi bagaimana kepuasan daripada pasien maupun juga sumber daya manusianya. Karena semakin lama hari perawatan itu semakin tidak baik sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa standar daripada BOR itu adalah yang baik 70-80%. Kemudian indikator mutu pelayanan keperawatan yang lainnya itu bagaimana melihat patient safety, kemudian keterbatasan perawatan diri, kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan, dan juga pengetahuan. Kemudian kondisi pasien, mengaudit dokumentasi yang ada, asuhan keperawatan, mensurvei masalah baru yang ditemukan pada saat mengaudit di lapangan, kemudian kepuasannya, dan bagaimana penilaian kemampuan pasien dan juga keluarga dalam memenuhi kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, ini tadi indikator mutu umum, kita bisa perhatikan bagaimana perhitungan daripada BOR. Kalau standar nasional BOR itu dianggap baik 80-90%,
sedangkan di nasional itu 70-80%. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana mencari atau rumus daripada rata-rata lama rawat atau ALOS, ya, di mana yang idealnya itu lama perawatan itu adalah 6-9 hari. Dan juga kita bisa melihat perhitungan tempat tidur yang tidak terisi. Dan idealnya itu tempat tidur yang kosong itu hanya dalam waktu 1-3 hari. Jadi kalau misalnya lama kosong, itu akan dipertanyakan kenapa. Apakah memang kualitas pelayanan kita yang tidak baik sehingga pasien menurun, ya, sehingga banyak bed yang kosong, atau seperti apa? Jadi itu semua dilakukan evaluasi oleh kepala ruangan, kemudian itu akan disampaikan pada supervisor, kemudian ke bagian bidang keperawatan. Nah, ini dia pelaksanaan proses audit hasil, di mana mengidentifikasi kesenjangan atau ya ketidaksesuaian ya terhadap kriteria dan juga fakta. Itu diidentifikasi kenapa, apa yang terjadi, sehingga menganalisa penyebabnya apa di lapangan, sehingga dapat melakukan perbaikan, seperti halnya dalam menyusun suatu rencana, kemudian melakukan implementasinya. Kemudian ketika dilakukan implementasi, kembali melakukan pengkajian terhadap tindakan keberhasilannya, tindakan kebaikan setelah dilakukan revisi seperti apa. Oke, kemudian kita masuk kepada akreditasi. Akreditasi itu merupakan suatu pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit ketika telah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit itu telah memenuhi standar akreditasi. Sehingga semuanya itu bagaimana membangun budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Sehingga setiap rumah sakit di Indonesia, akreditasi itu dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Sehingga ketika rumah sakit itu melakukan akreditasi, dan itu sebenarnya setelah dilakukan akreditasi, tidak dibiarkan atau tidak di stop begitu saja, tapi bagaimana menilai kepatuhannya juga dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar. Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organization merupakan salah satu badan akreditasi untuk rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, fasilitas psikiatrik, program rawat jalan, dan juga operasi kesehatan rumah sakit, di mana fokus daripada Joint Commission ini itu kepada kinerja organisasi tersebut atau pengukuran terhadap hasil akhir. Di Indonesia sendiri, sistem akreditasi yang telah dilaksanakan itu mengalami perubahan atau beberapa tahun mengalami perubahan dari akreditasi versi 2012 yang dilaksanakan pada 2012, kemudian berubah menjadi yang pedomannya adalah menurut SNARS edisi 1, itu yang telah dilaksanakan di tahun 2018. Dan pada tahun 2020 itu mengalami perubahan dari SNARS edisi 1 menjadi SNARS edisi 11 yang telah dilaksanakan sampai saat ini. Walaupun sebenarnya isi atau bagian-bagian atau bab daripada SNARS edisi 11 itu tidak berbeda dengan SNARS edisi 1. Perubahannya adalah dari kata-kata yang dalam lebih sederhana untuk dapat dipahami oleh pelayanan kesehatan, sehingga tidak rancu ataupun tidak sulit dimengerti oleh pelayanan kesehatan, sehingga dilakukan perubahan atau review terhadap SNARS edisi 1 sehingga namanya menjadi SNARS edisi 11. Dan beberapa rumah sakit telah menerapkan akreditasi dengan standar Joint Commission International atau JCI. Walaupun sebenarnya di SNARS edisi 11 ini sudah juga diterapkan atau sudah dilaksanakan dengan standar internasional, sehingga ada beberapa rumah sakit dengan standar internasional dengan melaksanakan atau sesuai dengan pedoman daripada SNARS edisi 11. Dan ini merupakan sumber acuan
pada akreditasi SNARS edisi 11, yaitu adanya berdasarkan International Principle for Healthcare Standard, kemudian International Society for Quality in Healthcare or ISQA, di mana sebenarnya SNARS edisi 11 ini sudah mendapatkan atau sudah diajukan ke ISQA untuk standar akreditasi dan sudah dinyatakan terakreditasi oleh ISQA. Kemudian juga acuannya itu Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital edisi keempat tahun 2011, kemudian edisi kelima itu tahun 2014, kemudian juga edisi keenam GCI tahun 2017, dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS edisi 1. Nah, tadi kan seperti yang saya katakan tadi bahwa SNARS edisi 1 itu mengalami perubahan dari akreditasi versi 2012, kemudian SNARS edisi 1 berubah atau mengalami perbaikan menjadi SNARS edisi 11 yang telah digunakan sejak tahun 2020. Nah, apa saja sih yang berubah dari akreditasi 2012 ke SNARS edisi 1, yaitu mengenai pengelompokan, kemudian penambahan standar, kemudian istilah-istilah. Nah, seperti pengelompokan, SNARS edisi 1 itu kan dia terdiri dari 16 bab. Dan itu terdiri dari 4 bagian, di mana yang pertama itu adalah sasaran keselamatan pasien, itu terdiri dari 6 sasaran. Kemudian standar pelayanan berfokus kepada pasien, itu terdiri dari 7 standar. Kemudian standar manajemen rumah sakit, itu terdiri dari 6 standar. Kemudian program nasional, itu terdiri dari 5 program. Kemudian masalah penambahan standar, di mana di bagian pengelompokan ini, itu di bagian pengendalian resistensi antimikroba, itu di akreditasi versi 2012 tidak ada. Kemudian penyelenggaraan geriatri, kemudian integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit atau IPKP. Nah, istilah-istilah juga mengalami perubahan nama bab. Kemudian standar pelayanan itu berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko. Nah, pada SNARS edisi 1 ataupun SNARS edisi 1.1, itu setiap elemen penilaian dilengkapi dengan adanya regulasi atau dokumen, istilah atau disebut dengan D, atau W, wawancara, atau dia O, observasi, atau S, simulasi, atau juga menggunakan kombinasinya. Nah, apa yang dimaksud dengan regulasi? Regulasi itu merupakan dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa prosedur atau standar prosedur operasional atau SPO, kemudian dapat berupa pedoman, panduan, kebijakan, peraturan, keputusan direktur rumah sakit, atau juga beberapa program. Nah, sedangkan D, dokumen, itu yang dimaksud adalah bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan, dan atau notulen rapat, dan atau hasil audit atau supervisi, dan atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya. Jadi dalam hal dokumen ini haruslah lengkap. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh setiap rumah sakit, apakah itu dia dilakukannya meeting direksi atau meeting bagian keperawatan, itu semuanya harusnya ada notulen dan disusun rapi di setiap file. Sehingga ketika dilakukan akreditasi, itu akan dicek kembali. Dan terus juga bagian rekam medis. Makanya sebenarnya itu bagian rekam medis harus ngecek kelengkapan data atau kelengkapan isian yang dilakukan oleh setiap bidang keperawatan khususnya. Nah, kemudian observasi. Yang dimaksud di sini adalah bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan
atau pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh surveyor. Jadi selain daripada melihat bukti dokumen atau melihat bagaimana dengan SPO yang sudah dilakukan, seperti apa regulasi yang ada, nah juga itu diperhatikan bagaimana hasil observasi atau hasil pengamatan daripada surveyor itu sendiri. Penilaiannya seperti apa. Nah, kemudian simulasi. Yang dimaksud dengan simulasi atau S ini adalah peragaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh surveyor. Misalnya kita memiliki, rumah sakit memiliki standar prosedur operasional cuci tangan. Nah, ketika surveyor itu melakukan penilaian ke lapangan langsung, diminta kepada staf untuk memperagakan bagaimana cara cuci tangan sesuai dengan SPO yang sudah diterapkan oleh rumah sakit. Itu misalnya. Kemudian wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveyor yang ditujukan kepada pemilik atau representasi pemilik, direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit, profesional, pemberi asuhan, staf klinis, staf non-klinis, bahkan juga pasien dan juga keluarga pasien. Nah, ini sangat penting sekali, sehingga ketika memang ada regulasi kita atau rumah sakit itu dalam memberikan edukasi, contohnya mengenai discharge planning, silahkan untuk melakukan sesuai dengan SPO yang ada. Karena ketika kita melakukan wawancara dan melakukan akreditasi dan dilakukan wawancara kepada pasien atau keluarga pasien, itu akan juga menilai bagaimana kualitas dari pelayanan setiap rumah sakit. Nah, ini dia merupakan standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 dan sama juga dengan edisi 11, di mana ada dia 5 kelompok ya yang akan dijelaskan dengan berbagai dan beberapa sasaran. Nah, ini prinsip daripada akreditasi bahwa itu akan selalu diperbarui, review setiap 3 tahun dan juga 4 tahun. Kemudian semuanya mengacu pada standar akreditasi internasional ISQA, kemudian standar GCI, peraturan perundang-undangan, kemudian akreditasi versi 2012, dan ketika saat ini menggunakan versi SNARS edisi 11, itu kembali lagi mengacu kepada akreditasi SNARS edisi 1. Kemudian, prinsip daripada akreditasi itu harus berfokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien. Nah, ini akreditasi bukan hanya dilakukan pada rumah sakit non-pendidikan, akan tapi juga kepada rumah sakit pendidikan, dan itu ada perbedaannya. Bagaimana dalam penilaian atau memberikan nilai kepada setiap rumah sakit. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa dinyatakan tidak lulus akreditasi pada rumah sakit non-pendidikan ketika itu ada 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60%. Sedangkan rumah sakit pendidikan tidak lulus akreditasi ketika 16 bab yang disurvei mendapat nilai kurang dari 60%. Jadi berbeda sekali 15 bab dengan 16 bab yang dilakukan survei. Kemudian ketika mendapatkan akreditasi tingkat dasar, di mana rumah sakit non-pendidikan itu 15 bab yang disurvei, hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 12 bab lainnya itu tidak mendapat nilai di bawah 20%. Sedangkan rumah sakit pendidikan 16 bab yang disurvei hanya 4 bab, di mana salah satu babnya adalah institusi pendidikan pelayanan kesehatan mendapat nilai minimal 80%. Sedangkan mendapat akreditasi tingkat madya dari 15 bab yang disurvei, 8 bab itu mendapat nilai minimal 80%. Sedangkan bab yang lainnya itu tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%. Demikian juga dengan rumah sakit pendidikan, 16 bab yang disurvei, hanya 8 bab yang salah satunya adalah institusi pendidikan pelayanan kesehatan mendapatkan nilai minimal 80%. Dan ketika mendapat nilai akreditasi tingkat utama, rumah sakit non-pendidikan dari 15 bab yang disurvei, ada 12 bab yang mendapat nilai
minimal 80%, dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20. Sedangkan rumah sakit pendidikan itu 16 bab yang disurvei, ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80%. Nah, ini dia merupakan nilai yang paling tinggi, itu akreditasi tingkat paripurna. Itu dimana dari 15 bab yang survei, semua bab mendapat nilai minimal 80%. Dan juga demikian dengan rumah sakit pendidikan, 16 bab yang disurvei, itu semua bab mendapat nilai minimal 80%. Oke, demikian presentasi atau penjelasan dari manajemen mutu dalam pelayanan keperawatan. Bermanfaat dan terima kasih.